Sekarang sih lagi belum ada project lagi, tapi terakhir animasi, biasanya animasi-animasi di YouTube, itu project yang remote biasanya yang saya kerjakan di rumah. Tapi kalau misalkan pekerjaan yang dulu di studio, pernah beberapa ada, ya dikit sih, nggak banyak. Buat di Netflix ada, kalau misalkan kalian punya Netflix, mungkin bisa nonton Captain Underpants. Itu saya dapat peran jadi Captain Underpants-nya, terus ada Dawn of the Groot, saya dapat peran namanya Tang. Pokoknya saya kalau casting dubbing itu selalu dapat karakter yang goblok-goblok, yang bego-bego, itu saya pasti dapat. Makanya saya bingung, padahal pengen dapat karakter yang ganteng nggak pernah dapat, cuy. Mungkin emang sudah menjiwai kali ya, karena aslinya goblok juga, jadi dapetnya kayak gitu-gitu yang aneh-aneh ya. Oke, itu sedikit tentang saya ya, mohon maaf jadi kalau panjang. Nah, jadi seperti yang Nanifa bilang, kita hari ini ngebahas tentang dubbing ya. Nah, ngomong-ngomong dubbing nih, kalian itu udah tahu dubbing atau suka dubbing tuh dari berapa lama sih, ya kan? Nah, kalau gue sendiri tadi, sebenarnya gue suka dubbing tuh dari gue kecil. Gue dulu nonton film-film dubbingan di Indonesia. Mungkin kalian pada belum lahir ya. Ada yang belum lahir mungkin. Nah, gue suka, dan kebetulan dulu sebenarnya nyokap gue juga dubber, coy. Tahun 95, gue inget banget, gue masih 5 tahun. Mungkin teman-teman ada yang belum lahir. Itu ngedubbing namanya, judulnya anime Ray Thunderjet. Gue diajak sama nyokap itu pertama kalinya dubbing ke studio dubbing. Gue masuk ke studio dubbing, itu gak boleh berisik, disuruh diem. Gue suruh diem gini, gue takut gue ngeliatin gitu kan. Terus dari situ tuh lama-lama begitu kelamaan, kan gue suka banget nonton film dubbingan tuh dari kecil, juga nonton Doraemon, terus akhirnya SD juga suka nonton hari Minggu ya kan. Terus akhirnya sempet, gue cerita lagi tentang diri gue dikit nggak apa-apa ya. Jadi gue sempat dimasukin ke sandiwara lagi, Sanggarta TV. Sanggarta TV itu tempat di mana kita bisa dibilang kalau dulu tuh dikenalnya buat belajar dubbing, atau kalian mungkin tahu sandiwara radio dulu. Pokoknya ada sandiwara radio, itu kebanyakan orang-orang dari Sanggarta TV gitu guys. Dan lu tahu Kak Tisa, Kak Ian, itu kan? Itu dulu teman-teman gue cuy di Sanggarta TV, tapi mereka lebih jadi dibanding gue. Oke, itu aja sedikit tentang gue. Kita balik lagi tadi ke materi. Coba Nandifa, materinya tadi lu bisa buka tadi. Nah, kita lihat ya. Nah, overview seni suara nih. Seni suara tuh ada macam-macam guys. Seperti yang kita ketahui, ada voice acting, ada bisa puisi, sinden, singing, voice over. Kira-kira kalian bisa bedain nggak sih? Apa bedanya voice acting atau yang bisa kita kenal dengan dubbing dengan voice over itu berbeda. Nah, untuk voice acting yang biasanya kita kerjakan, yang gue tahu atau dubbing itu adalah seni suara kita mengisi karakter yang udah ada, seperti itu kan. Nah, ini dia seni suara yang memperagakan karakter yang diperankan atau karakter yang ada karakternya. Sedangkan voice over seperti yang tertulis ini, seni suara dalam menarasikan sebuah tulisan. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu kalau voice over, kalau voice acting tuh bisa dibilang kita mengisi sesuatu. Jadi memang hampir mirip-mirip sih, tapi ternyata berbeda. Itu ilmu yang gue tahu juga dari kakak-kakak senior ya, yang gue biasanya ikut kelas juga seperti itu. Jadi memang hampir mirip-mirip, tapi kalau voice acting namanya juga acting kan, jadi kita berakting lewat suara, voice acting. Terus kalau voice over, ya itu tadi kita membacakan, menarasikan sebuah tulisan sehingga terdengar lebih ekspresif. Benar. Jadi kita tuh misalkan contoh kita membacakan sebuah produk, bagaimanakah kita caranya mengiklankan produk tersebut agar orang-orang tuh tertarik sama program lagi sama produk tersebut. Ribet juga kan gue, maaf ya. Jadi seperti itu. Dengan adanya voice over atau yang bisa kita kenal, bisa kita tahu nih lewat iklan-iklan, itu juga salah satu voice over ya kan. Voice over juga banyak macamnya, ada voice over buat tadi yang kita tahu iklan, terus bisa juga voice over untuk company profile seperti itu, atau konten-konten
juga itu sekarang banyak banget kan pakai voice over, dan voice over tuh menurut gue sekarang tuh lagi naik, lagi banyak banget peminatnya. Seperti itu. Lanjut Bapak Nandifa, Siap. kita lihat lagi selanjutnya. Nah, contoh. Contoh apa nih? Contoh Bapak? dari voice over dan voice acting itu seperti apa sih Bang Linggar? Oke, baik. Contohnya ya. Contohnya kalau misalkan gini. Nah, misalkan kalau untuk voice over, gampangnya seperti ini. Misalkan ya, gue contohkan Minute Maid, Pulpy Orange, minuman menyegarkan yang pas buat kamu. Nah, itu salah satu bentuk voice over. Jadi voice over itu juga banyak macamnya ya. Voice over tuh yang gue tahu ada bermacam-macam. Untuk tone suara juga bisa bermacam-macam tergantung permintaan seperti itu. Nah, untuk tone suara tuh yang gue tahu yang itu ditanyakan sama Naipo ya kan. Jadi ada tone suara middle itu suara tengah, high tone itu suara tinggi, terus kalau misalkan low tone itu suara rendah. Jadi kalau mungkin yang gue tahu, misalkan suara middle tone tuh kayak gue nih middle. Kalau suara tinggi, halo. Suara middle, halo. Suara rendah, halo. Seperti itu, mungkin seperti itu. Mungkin agak aneh, mohon maaf. Seperti itu kurang lebih untuk contohnya tentang berbagai tone suara untuk di voice over. Kalau di voice acting, nah voice acting namanya juga acting ya. Kalau ngomong-ngomong acting, kita tuh harus bener-bener berakting. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau kita lagi ngedubbing atau kita nge-fan dubbing, buat pembelajaran mungkin yang belum tahu, kita tuh tidak hanya cuman mengisi aja, tapi kalau bisa tuh kita butuh yang namanya penjiwaan. Itu penting kan? Penjiwaan itu paling penting guys. Jadi kadang ya mungkin buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kadang ngisi dia cuma ngisi doang, hanya ngepasin mulutnya aja. Padahal sebenarnya itu kurang guys. Jadi yang paling benar kalau ngedubbing itu tuh kita harus benar-benar merasakan apa yang kita isi. Contoh, misalkan di adegan itu ada kejadian adegannya adalah kaki kita ketimpa barang. Duh, masa kita ngisi cuma aduh sakit, masa gitu sih, ya kan? Gimana sih rasanya? Lu tuh harus ngerasain kalau kaki lu tiba-tiba ketiban sesuatu, ketiban batu yang gede, gimana rasa sakitnya? Lu rasain gitu. Lu merasakan juga. Jadi kita harus benar-benar masuk ke dalam yang kita isi gitu. Jadi tidak hanya mengisi, karena pernah tuh dulu udah kejadian lama di komunitas, jadi ada yang ngedubbing juga, dia tuh datar. Kayak harusnya tadi gue bilang misalnya kesakitan tuh yang gimana rasa sakit, tapi dia datar cuma, aduh, sakit. Kita bilang itu kok datar bro, gitu kan? Tahu nggak komennya apa? Dia bilang ya kalau saya sakit tuh kayak gitu ya kali, iya nggak sih? Lu kalau diinjek kakinya masa, aduh sakit, masa gitu kan enggak, ada kayak gitu kan. Contohnya gampangnya seperti itu. Jadi itu contoh kecilnya. Kalau buat teman-teman pembelajaran misalkan mengisi, ngedubbing, ngefan dubbing, kita harus benar-benar masuk ke dalam film tersebut. Kita harus merasakan apa yang kita isi. Teripnu nggak sih? Widih, seperti itu ya guys. Kita pokoknya teman-teman di FVA ini, gue yakin pada udah keren-keren. Tinggal lebih diasah lagi. Nah, caranya bagaimana? caranya bagaimana kita biar terbiasa dengan itu tadi, kita melatihnya dengan cara apa namanya? Dengan olah rasa, guys. Gitu Bapak Nandifa ya dan Iya, teman-teman. Maksudnya betul. olah rasa itu seperti apa sih? Kita tuh olah rasa itu adalah kita latihan merasakan sesuatu yang udah sampai sini ya. Iya. Jadi kita ini olah rasa ya guys. Jadi kita benar-benar harus merasakan sesuatu, kita latihan gitu. Misalnya kita
Ibnu kenapa sih, Cok? Woi, nah, aduh. Nah, Valen menjelaskan lagi. Thank you, Valen. Betul. Kita balik lagi ya, yang ke apa namanya voice acting tadi, guys. Olah rasa, kita benar-benar harus caranya. Bagaimana cara latihan olah rasa? Caranya, latihannya kita melatih terus. Jadi kita membaca naskah itu nggak hanya baca doang, tapi kita merasakan, kita latih terus, rasain. Kita harus bagaimana, kita harus merasakan yang kita isi benar-benar kita rasakan. Saatnya kita lagi kedinginan, bagaimana rasa kedinginan itu, kita merasakan, makin merasakan seperti itu. Terus selanjutnya, di dalam voice acting juga ada, ini dia, artikulasi. Artikulasi itu apa sih? Artikulasi itu adalah cara ini kita, ngomong kita harus jelas A, I, U, E, O-nya itu harus jelas, guys. Kalau misalkan teman-teman masih bingung gimana sih caranya biar artikulasi kita jelas, padahal ngomong kita cepet, caranya adalah kita ngomongnya jangan terlalu cepet-cepet banget, tapi kita lambatin, ininya kita tambahin naskahnya. Kadang kita kadang mau ngejar lipsi, akhirnya ngomong cepet, nggak jelas kan artikulasinya, padahal artikulasi itu penting banget. Caranya kita baca naskah apapun yang gue tahu ya dari beberapa guru gue, cara melatih artikulasi itu adalah caranya kalian membaca naskah apapun dari speed paling lambat sampai speed paling cepat, seperti itu ya Bapak Nadifa dan teman-teman. Betul. Seperti itu. Jadi Yoi. betul, memang artikulasi itu memang sangat fatal dan susah. Gue sendiri juga masih belibet, gue akuin. Gue juga masih belibet, dan salah satu solusi lainnya kalau kalian masih gak jelas nih cara ngomongnya, yaitu dibuka mulutnya selebar mungkin, coy. Jadi misalkan A, I, U, E, O. Jadi paling mentok, hati-hati gak bisa balik. Yang paling mentok kalian buka, itu pasti lebih jelas artikulasinya. Coba saya bilang, lebih jelas daripada artikulasinya. Nggak enak kan? Lebih jelas artikulasinya, jadi lebih dibuka mulutnya, oke? Mulutnya lebih dibuka biar jelas artikulasinya. Untuk intonasi, sama. Yang gue tahu juga latihannya intonasi itu kita kalau misalnya nanya ini intonasinya gimana sih, itu susah cuy. Gue juga mikir dulu, intonasi yang enak tuh gimana sih? Itu kita muncul secara natural. Caranya ya kita latihan. Intonasi itu ada macam-macam. Misalnya kita baca sebuah kalimat itu aja bisa bermacam-macam intonasinya. Contoh misalkan ibu bawa apa ya? Misalkan ibu bawa buku. Ibu bawa buku. Satu. Intonasi yang kedua, ibu bawa buku. Itu nanya. Lagi, ibu bawa buku. Beda lagi kan? Seperti itu. Intonasi itu macam-macam. Jadi tergantung kalian memahami teksnya, konteksnya itu seperti apa. Caranya seperti tadi. Seperti yang gue udah jelaskan juga, latihan terus, kalian baca sesuatu, diulang-ulang berkali-kali. Ini, woi Ibnu, buset dah. Bosan lu ya? Dengerin gak sih malah itu? Dengerin ya. Kita fokus ya. Sih teman-teman di sini juga udah pada keren-keren sih. Gue tahu kok pada hebat-hebat. Ini kita saling sharing aja ya gitu. Yang menurut pengalaman gue yang sudah pernah sebelumnya belajar juga dari senior-senior, dari guru-guru gue seperti itu. Jadi cara latihannya, intonasinya memang harus dilatih terus. Naskah itu dibaca terus, sama kayak artikulasi pelan-pelan, dari speed lambat, dari speed cepat. Intonasinya beda-beda. Kalian coba-coba dari ini, dari bertanya, dari menyuruh, dari marah, dari apa, pokoknya dicoba terus. Oke? Selanjutnya ini tadi, membaca naskah. Betul. Latihannya membaca terus, dicoba sampai Duh, sliding kau. Aduh, sabar Besti. Lalu dicoba. Bagus, memang.
Apalagi suara Anda keren sekali. Dicoba terus, jangan Ini juga keren. dicoba, jangan menyerah. Dan praktek itu sebenarnya nomor sekian sebenarnya. Yang paling penting yang harus kita punya itu adalah di luar praktek dulu. Maksudnya adalah kayak misalkan kalau dubbing kan misalkan di studio ya kan, kita jangan mikirin studio dulu, tapi kita harus mikirin ini nih teknik-teknik tadi di luar dulu nih, kita harus menguasai dulu dari artikulasi, intonasi, olah rasa. Baru untuk praktek masuk di studio mah gampang, itu mah cuman teknis kalau kata guru gua. Yang paling penting, yang paling mendasar itu semua harus kita kuasain adalah ini, artikulasi, intonasi, olah rasa, dan membaca naskah. Nah, mumpung gue ingat juga, takut lupa, intonasi, kebanyakan teman-teman mungkin yang baru belajar dubbing nih, khususnya misalkan mereka wibu, suka Jepang, terus mulai belajar dubbing Indonesia, perhatikan, intonasi Jepang dan intonasi Indonesia berbeda, ya kan? Kayak misalkan, kadang Jepang kan igiso gitu kan, masa bahasa Indonesia ayo, masa gitu, aneh kan? Kan ada Indonesia artikulasi lagi intonasinya intonasi Jepang. Jadi kebanyakan jujur kenapa gue bilang gitu, karena gue dulu seperti itu juga pernah, dan itu sangat susah banget sih. Misalkan kita sudah kebiasaan ngedengerin dubbing Jepang, terus mencoba latihan dubbing Indonesia, akhirnya ke bawah. Itu ngilanginnya jujur gue tahu itu rasanya sulit banget. Makanya gue suka salut sama teman-teman yang bisa belajar dubbing dari awal tapi intonasi Jepangnya nggak ke bawah. Itu keren. Banyak kan teman-teman di FES ini yang intonasinya ngeri, bagus-bagus. Itu pun dari berusaha ya, gak bisa langsung bisa ya. Gimana? Gak bisa langsung bisa itu. Iya, betul. Memang kalau misalnya yang dari, tapi ada yang. Bentar, Ibnu, aduh tolonglah kondusif bentar lah ya Allah. Ibnu jangan jadi gue satorno dulu elah Ibnu. Itu dimatikan aja kameranya, jangan nonton. Kan itu ada di tiket tuh, pencet itu. Oke, lanjut lagi ya guys. Oke, thank you. Silakan Bapak Anandiva. Seperti itu ya guys, kurang lebih jelaskan ya kayak yang tadi gue jelaskan. Jadi untuk dubbing yang paling penting harus kita kuasain adalah artikulasi, intonasi, latihan olah rasa, dan membaca naskah. Seperti itu. Membaca naskah juga bisa untuk speed dari lambat sampai cepat. Itu melatih artikulasi kita, bisa melatih intonasi kita, dan juga bisa melatih olah rasa kita gitu. Jadi memang harus dilatih terus, harus diulang-ulang terus, karena memang seperti itu, namanya juga acting, kita harus benar-benar kita mengisi itu harus ada rasanya. Kadang misalkan gue suka komen gitu kan, misalkan teman-teman nge-fandap, gue bilang kok nggak nempel, ya nggak nempel karena maksudnya nggak menyatu sama soulnya gitu loh. Jadi kayak ngisi doang. Kalau bisa teman-teman lebih diinin lagi, dilatih lagi olah rasanya. Jadi nggak cuma hanya ngisi dan ngepasin lip sync, tapi lu masuk ke karakter itu, seperti itu. Oke. Sip, lanjut Bapak Anandiva. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab Bang Linggar. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi kali ini atau mau nanya-nanya seputar dubbing nih ke Bang Linggarnya, mungkin bisa dibantu jawab sama Bang Linggarnya. Ya. Misalnya dia mau bertanya, yang bisa gue jawab, boleh. Tapi kayaknya nggak ada sih ya, kayaknya udah pada kenal gue semua. Oh ya, Bang Linggar. Silakan mau bertanya, siapa nih? Siapa dulu nih? Oh ya, ini ada pertanyaan nih dari Gema Arif Naufal Amardin dari chatnya. Bang Mindra, kalau melakukan tongue twister sebenarnya bisa menambah kejelasan artikulasi tidak? Mungkin bisa bantu dijawab. Bentar. Oh sorry. Perlu lihat. Kalau melakukan tongue twister sebenarnya bisa menambah kejelasan artikulasi tidak? Bisa. Itu bisa juga tongue twister, bisa juga melatih artikulasi kita biar jelas, bisa juga itu. Memang banyak metodenya lah, salah satunya itu juga bisa. Selain itu juga yang tadi gue bilang, lu baca apapun dari naskah, dari cara baca yang lambat,
sampai yang cepat. Misalkan nih gue bacain ininya nih, komennya game Gema nih, misalnya Bang Dindra kalau melakukan tongue twister sebenarnya bisa menambah kejelasan artikulasi tidak? Itu kan dari lambat tuh. Nah, dicepetin. Bang Dindra kalau melakukan tongue twister sebenarnya bisa menambah kejelasan artikulasi tidak? Cepet lagi, misalnya Bang Indra kalau melakukan tongue twister sebenarnya bisa menambah kejelasan artikulasi tidak? Nah, seperti itu guys. Oke. Oke. Ya, kalau Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi ke abangnya? nanya dong, biar seru. Ya, bakal dijawab semua kok. Nanya-nanyain. Ini apa ya? Nanya apa saja boleh. Gini, aku mau nanya nih. Oke, Siapa silakan. nih? Bang Linggar. Halo. Bang Linggar ya. Ya, Valen. Valen. Ini jadi pas aku kan lagi nge-voice over nih. Nah, terkadang itu kadang intonasinya tuh suka over gitu, kayak over deep. Semisal aku voice over pakai suara deep nih. Terus deepnya tuh terlalu over sampai nggak bisa aku kontrol, kayak apa ya? Kayak gini loh. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Nah, itu deepnya tuh terlalu over, nggak bisa aku kontrol. Itu gimana solusinya? Waduh, nggak bisa dikontrol. Memang kan setiap orang kan punya tipe suara beda-beda, ya kan ya. Kayak misalkan, tapi kalau menurutku tadi suaramu bagus kok, nggak terlalu deep amat. Ya, kalau di dalam sini tuh terlalu over, terasa over gitu. Jadi kayak pas didengar kayak kurang enak. Oh gitu. Kalau tapi Yeah. balik lagi sih Bre, kita bervoice over itu tergantung klien sih. Misalkan kita juga iya juga ya, tergantung klien. Ya, ternyata kliennya suka, ya udah gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Thank you. Kalau untuk profesional sih memang tergantung klien gitu kadang kan gitu. Kita kan mengikuti briefingnya maunya seperti apa gitu. Maukah yang misalkan nadanya lebih low lagi atau mungkin lebih agak nggak di low gitu kan, agak mungkin middle gitu kan, karena beda-beda cuy permintaan klien gitu. Tapi kalau bagi gua suara lo tadi nggak lebay kok cuy, bagus banget. Emang tapi menurut saya agak ada yang over itu. Iya, yang over tuh maksudnya gimana ya? Kalau menurut gue sih itu nggak over yang sih. Yang over kayak ini nih, overnya itu maksudnya gini, kulangin ya. Coba. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Nah, itu tuh yang hanya itu over, aku susah. Mungkin berarti ada penekanannya, lu kurangin mungkin Bear Brand. Rasakan kemurniannya. Nah, lebih di apa? Jangan ditekan mungkin ya, dinaturalin biasa. Misalnya lu Bear Brand. Misalnya gitu jadi Bear Brand, dikurangin aja. Bear Brand. Nah, siap. Rasakan kemurniannya. Gitu. Mungkin lebih diringanin gitu ya. Nah, nggak usah terlalu ditekan mungkin. Nanti kan mungkin lu Bear Brand, rasakan kemurniannya. Itu kan ditekan tuh biasa aja mungkin Bear Brand, rasakan kemurniannya. Gitu. Gitu sih, Bre. Iya, so this Oke, thank you Bang Linggar. Thank you. Ayo dong, teman-teman. Ada Rainik, ada Besti, Queen Hera, Rara, ada Ezura. Masa gak ada yang nanya sih, Edda? Iya. Enggak, aku mau tanya soal voice over lagi nih. Itu kan masih awam banget soal dunia voice over. Misalnya nih kan ranah voice over itu luas ya kan, dan terus setahuku intonasi voice over itu emang beda-beda. Ada yang fun, ada juga yang formal, terus ada yang emang tergantung permintaan klien gitu kan misalnya. Nah, kalau di voice over juga kan naskahnya itu udah ditentukan gitu ya kan. Jadi kayak emang harus apa sih? Harus ikut banget naskah itu, naskah yang emang udah dibikin klien atau emang udah jadi tour guide-nya gitu kan. Yang aku penasaran di sini adalah gimana sih caranya seorang voice over menyeimbangkan intonasinya? Kan secara kan voice over tergantung permintaan nih, dari klien mintanya kayak gini. Pasti kan kita kayak menyesuaikan gitu kan. Nah, tapi pasti ada dong kesulitannya di mana kita harus menyeimbangkan intonasi gitu kan. Nah, itu ada tips dan triknya tersendiri nggak sih untuk para voice over talent yang memang udah terbiasa sama berbagai macam jenis voice over, entah dari iklan atau mungkin semacamnya gitu. Oke. Jadi gimana tadi menyeimbangkan ya? Iya, menyeimbangkan intonasi. Maksudnya kayak apa ya?
Ya kayak yang aku bilang tadi kan Bang, kayak misalnya di voiceover tuh ada berbagai macam jenis suara tergantung kliennya mau gimana gitu kan. Karena Itu gimana misalnya sih? lu biasanya nggak bisa ceria, terus suruh ceria gitu, gimana Iya caranya ya? kayak gitu ya kan. Nah, jadi kalau menurut gue sendiri sih caranya adalah mencoba semuanya sih. Kita harus latih semuanya dari mungkin yang mungkin biasanya kita yang selalu serius, nggak mau yang coba ceria, harus dilatihin yang ceria juga. Karena ya itu tadi, karena klien kan beda-beda. Pengennya ada yang mau fun, ada yang mau yang serius, ada yang ini. Nah caranya kalau menurut gue kita memang harus biasain semuanya, kita harus bisa menguasai semuanya agar ketika diminta bisa gitu sih. Toh kalaupun kita bisa juga pasti nanti masih ada kurangnya juga kan. Oh kurang gini nih, coba lebih gini lagi gitu. Itu sih yang gua tahu ya, seperti itu. Kayak misalkan gue juga beberapa yang online gitu kan, ada klien misalkan, wih kurang gini nih, misalnya kurang ceria, ya udah. Padahal menurut gue udah ceria nih, ya kan. Ternyata klien minta, oh kurang ceria, gue coba lagi lebih ceria lagi seperti itu. Caranya ya, gue memang sudah belajar semua. Maksudnya gue nyoba semua jenis. Ada yang serius, ada yang fun, ada yang low middle atau middle atau yang high sama apa tadi low, middle sama high itu juga gue latih semuanya. Pokoknya teman-teman juga harus bisa belajar semuanya gitu sih. Jadi biar gimana cara biar terbiasa ya kita latih terus gitu. Gitu sih Mbak Rara, gimana Mbak? Menurut Mbak cukup atau masih gimana? Masih ada yang pertanyaan dalam hati gitu belum dikeluarkan seperti itu. Gitu Pak. Terus paham ya? ada lagi sih, ada lagi banyak. Boleh, Nggak boleh. apa-apa, silakan. Dan terus Biar saya bantu. voice acting nih. Nih kalau soal voice acting itu kan otomatis semuanya udah pada tahu kan pasti apa itu voice acting. Dari dubbing atau mungkin kayak voice acting bawakan naskah kayak audio drama itu kan juga termasuk voice acting kan. Betul. Nah, misal nih ya kan, kalau misalnya kita ngedubbing itu kan kita berpaku sama yang namanya teks, berpaku pada subtitle atau mungkin berpaku pada naskah yang dikasih gitu ya kan. Entah itu parodi atau gimana. Kita kan menentukan banget gerak mulut gitu ya kan. Lip sync lah intinya. Sedangkan kalau misalnya audio drama itu kita berpakunya pada naskah di mana kita membuat naskah itu seolah hidup dan pendengar itu bisa merasakan seolah adegannya itu ada di dalam pikiran gitu kan. Nah, pertanyaan aku di sini adalah pasti ada dong perbedaan tersendirinya. Maksudnya perbedaannya tuh kayak tingkat kesulitannya tuh kalau boleh ditanya antara dubbing dan voice acting secara audio drama atau semacamnya tuh apa gitu loh perbedaan kesulitannya di antara keduanya. Oke, kalau menurut gue sih kesulitannya adalah untuk misalkan voice acting audio drama kita harus benar-benar bisa berakting. Misalkan nih ada adegan kita tuh benar-benar harus bisa mengisi anak kan tahu kalau emang adegannya seperti itu gitu loh. Sedangkan karena kan itu nggak ada visualnya ya. Kalau audio drama itu kan kita dengerin aja kan. Jadi kita memang bisa menyampaikan acting kita ke pendengar dan pendengar itu bisa membayangkan kejadian audio drama tersebut gitu loh. Jadi di sini kalau misalnya diukur tingkat kesulitan audio drama itu adalah gimana caranya kita supaya membuat naskah itu atau membuat adegan dalam cerita itu hidup ke pendengar gitu kan. Kayak pendengar tuh mengerti, oh jadi kayak gini seolah meresapi. Berarti kesulitannya di audio drama itu adalah cara kita membawa membawa pendengar itu ke dalam cerita kita. Soalnya jadi kayak penghayatan kita harus lebih dalam dong daripada dubbing gitu ya nggak sih? Betul. Penghayatannya memang harus lebih lagi gitu. Harus kita benar-benar dalamin lagi penghayatannya biar pendengar tuh benar-benar terbayang, benar-benar merasakan. Contoh misalkan Jadi kalau misalnya sekalipun dubber, maksud kita fan dubber gitu kan, belum tentu bisa terjun ke dunia ini dong, ke dunia ke dunia audio drama gitu, apa gimana? Bisa aja caranya ya memang kita harus latihan terus seperti yang tadi gue juga bilang olah rasa itu diperlukan gitu loh. Diperlukan juga. Memang hampir mirip-mirip lah, tapi kalau misalkan
dubbing kan udah ada visualnya, ya kan? Jadi udah kebantu tuh. Tapi kalau misalkan audio drama kan nggak ada visualnya. Misalkan kita lagi kesakitan tuh, kesakitan apa sih? Gitu loh. Kan kita harus benar-benar bisa menyampaikannya biar yang bagus gitu, maksudnya yang benar kita menyampaikannya agar penonton tuh pendengar tuh benar-benar merasakan, oh iya lagi sedih nih, benar-benar ikut sedih juga gitu. Gampangnya sih seperti itu, gitu cara ya. Memang menurut gue sih susahan itu tadi audio drama, karena kita harus benar-benar bisa lebih banget menyampaikannya ke pendengar agar pendengar tuh benar-benar bisa merasakan yang kita rasakan, dan itu susah gitu loh menurut gua, seperti itu. Temen atau kakak-kakak Daber gue pernah dengar seperti itu juga sih ketika lagi kelas gitu, memang susah juga gitu. Mereka juga cerita memang sulitnya buat audio drama tuh memang susah karena tidak ada visual. Mereka berpatokan dengan suara kita gitu. Naskah juga ya kan. Jadi memang perlu banyak faktor pendukung nggak sih kalau misalnya ada audio drama itu, karena nggak pakai visual berarti back sound dan sound effect tuh benar-benar jadi poin penting gitu ya kan untuk pendukung suara. Bener. Tapi paling penting ya memang suara kita juga yang paling penting, selain tadi efek-efek dan musik, kita juga paling penting gitu mengisi karakter tersebut agar hidup dan benar-benar sampai ke pendengar gitu loh. Gitu, Rara. Ayo dong teman-teman yang lain, kalau Rara mau nanya lagi boleh. Ini pada masa yang lain. Selama abang jujur mungkin abang tuh sudah berpengalaman banget ya kan di dunia sulih suara gitu ya kan. Sejauh ini dari yang abang lihat perkembangan sulih suara, perkembangan dubbing dari tahun abang dulu sama yang sekarang itu apa? Setahu aku kan kalau sekarang tuh dubbing itu udah lumayan banyak ya kan, udah lumayan aktif lagi setelah beberapa tahun ke belakang mungkin agak sedikit tersingkir gitu ya kan, terus tiba-tiba sedikit naik lagi gitu kan, meskipun bukan di acara televisi, tapi kan sekarang orang-orang tuh udah pada ke gadget semua, udah pada ke HP semua, atau mungkin ke PC, laptop semacamnya. Udah dan juga sosial media tuh udah menyediakan platform-platform yang memang menyajikan dubbing Indonesia gitu. Nah, kalau dulu yang aku sempet tanya, katanya perbandingan zaman dulu versus sekarang tuh dubber tuh jauh lebih dihargain zaman dulu, tapi melihat dari perkembangannya sekarang udah mulai pesat lagi, udah mulai banyak platform yang aktif di dubbing Indonesia lagi. Menurut abang bisa nggak sih sekiranya beberapa tahun ke depan dubber ini bisa dapat pamornya lagi, dapat popularitasnya lagi kayak di tahun 2000-an atau mungkin di tahun 90-an kayak dulu? Kalau dilihat dari perkembangan dubbing sekarang ya, kira-kira. Kalau menurut gue sih perkembangannya memang luar biasa ya. Karena gue juga nggak nyangka sih, maksudnya gini, dulu kan gue juga punya komunitas dan gue pikir ya paling mungkin lama-kelamaan komunitasnya istilahnya yang suka sama dubbing itu makin dikit gitu kan, ternyata anjrit makin banyak gitu loh. Dan selain itu ternyata platform juga makin banyak ya kan, makin banyak yang menyediakan dubbing Indonesia gitu. Dan menurut gue sih seharusnya ya ke depannya juga bisa naik makin banyak, yang untuk setidaknya paling enggak kita juga punya produk lokal lah, artinya animasi sendiri gitu loh, animasi sendiri, semoga ya ke depannya lebih banyak gitu, lebih dihargai agar kita juga para pengisi suara nih biar dapat job juga gitu. Iya benar-benar. Dan emang kalau dilihat dari perkembangannya itu emang pesat di platform, tapi kalau misalnya ranah diakui itu masih jarang, bahkan yang mengaku itu kayak segelintir yang emang minat doang gitu ya kan, secara bisa dilihat gitu kan, signifikan banget gitu kan. Kalau misalnya yang meminati dubbing itu memang penikmatnya aja gitu. Orang-orang tuh masih belum mengenal tentang dubbing, bahkan sekarang mungkin masih nggak terlalu nggak terlalu meluas, tapi memang perkembangannya udah lumayan pesat. Kalau misal nih sekiranya emang kan jujur ya, kalau boleh aku jujur, di negara kita tuh sulit mendapat pengakuan. Kalau misalnya emang kita punya talenta atau apa tuh jujur emang agak sulit mendapatkan pengakuan, karena yang viral atau apa justru
hal-hal yang sebaliknya gitu kan, bahkan yang nggak masuk akal pun itu jauh lebih terkenal gitu kan. Menurut Abang gimana sih caranya kita supaya bisa bersaing nih untuk menaikkan pamor atau popularitas dari dubber lagi supaya orang-orang pada minat lagi, apalagi zaman-zaman sekarang gitu ya kan. Kira-kira langkah apa nih yang enak atau mungkin langkah awal apa nih yang bisa kita lakuin buat ke depannya gitu? Widih, ngeri nih ibu kita yang satu ini. Iya, memang sih sebenarnya ya kalau untuk yang lu bilang nggak dihargain dari zaman gua dulu punya komunitas, sebenarnya gitu juga ada. Makanya kenapa gue bilang gue nggak nyangka bakal sebanyak ini karena ya itu gue ngelihatnya yang mereka yang tidak menghargai kita, tidak menghargai dubbing gitu kan, banyak yang bilang nggak suka gini-gini, pokoknya jelek, apalah India dari dulu, dari zaman gue punya komunitas maksudnya sama teman-teman gitu kan, waktu gue bikin komunitas sama teman-teman juga udah banyak kayak gitu. Cuma ternyata makin kesini kan peminatnya makin banyak. Kenapa gue bisa bilang gitu? Setiap ada kelas-kelas dubbing yang offline itu semuanya pada penuh, yang gratis juga banyak, penuh juga gitu kan. Dari situ juga udah kelihatan bahwa sebenarnya peminat dubbing juga banyak, walaupun terlihatnya memang banyak kan yang nggak suka ya kan. Ya kan? Bener-bener. Nah memang terlihatnya banyak kan yang nggak suka karena itu bocil-bocil lainnya. Sekarang nggak bisa ikut. bocil kan jadinya kayak Kamu mereka udah mau jalan. lagi sibuk gini Ibu Rara, Ibu Bentar Waduh, ya. ngurus anak, Bu. di Ngurus anak, Bu. Ngurus anak, Bu. Lanjut. Tadi kan ngebahas misalkan banyak orang kita, bocil-bocil banyak kan nggak suka dubbing Indonesia, katanya bilang kayak India banget kayak gini. Bego, lo pikir Jepang juga kagak drama banget? Itu juga drama banget kali anime. Emang secara orang ngomong langsung kayak gitu? Kagak, sama gitu loh. Sebenarnya itu, tapi mereka bego gitu kan. Bener Bang, dilanjut nanti aja jawabnya, soalnya nih ada yang nanya nih, aku baca nih dari lanjut ya udah. Saturn, iya, Bang Linggar, saya mau bertanya, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang relate ya, apakah bahan-bahan alat untuk apakah bahan-bahan alat itu mempengaruhi dubbing? Soalnya teman-teman aku banyak ngeluh karena nggak punya mic gitu bilangnya. Nah, kalau misalnya aku boleh wakilin nih ya, sebenarnya device itu mempengaruhi hasil, karena jujur bagusnya mic kalian tuh bener-bener mempengaruhi voice kalian juga. Jadi, tapi jangan berkecil hati guys, jangan berkecil hati juga, karena sekarang aplikasi-aplikasi pembantu suara kayak misalnya bikin bagus tuh juga banyak gitu kan. Meskipun memang ini buat yang nggak punya mic atau apa, atau mungkin rekamannya sama kayak aku juga pakai handphone, pure pakai handphone, mic juga handphone gitu kan. Jadi semuanya juga tergantung dari device yang kalian punya, mic HP yang kalian punya. Jadi dubbing itu bisa dilakukan dari mana aja gitu kan, dari HP apa aja. Mungkin kalau misalnya mendukung dan memang ada biaya, pakai mic lebih bagus karena memang berpengaruhnya itu sama hasil suara kalian dan kualitas suara kalian gitu kan. Sebenarnya balik lagi sih, lo tuh mau buat apa gitu kan? Maksudnya kalau untuk fandub ya nggak masalah, karena memang yang paling penting itu sebenarnya ya yang tadi, yang inti dasar tadi itu lu kuasain dulu. Jadi kalau misalnya yang kayak mic atau apa itu mah teknis gitu loh. Kalau misalkan kalau nggak harus ada juga sih, tapi kalau misalnya ada ya bersyukur karena itu bener-bener device pendukung banget. Sih, lu belum nguasain yang tadi teknik-teknik tadi tuh, mic bagus, percuma gitu loh. Jadi yang paling penting ya kita harus menguasai teknik-teknik dasarnya dulu, gitu kan. Nah baru gitu sih kalau menurut gua gitu. Jadi ya walaupun istilahnya kita belum menguasai teknik tapi mic-nya udah bagus, ya mau suara kita bagus tapi tekniknya kurang, mohon maaf ya sayang kan gitu. Lebih baik kita bagusin teknik-teknik dasar. Iya benar. Teknik dasar, ilmu dasar kita dulu tuh tentang voice acting, nah itu baru begitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-temannya ada yang ngeluh karena nggak punya mic, it's okay, karena tujuannya mau apa dulu nih, cuma fandub kan, fandub mah nggak masalah gitu loh. Coba yang penting kan kalian latihan, nanti kalau misalnya bisa nabung liatin ya kan. Kalau emang mau serius taro ya. Di mute dulu ya. Aku juga ada tambahan nih, Bang Linggar izin ya. Oke, silakan. Soal ini sini.
mau tambah nih soal yang katanya Rara tadi, soal ada beberapa aplikasi editing audio buat para vendor-vendor pemula yang pengen audionya bagus tapi dengan device yang masih Seadanya. beginner ya Mm-mm. seadanya. Nah, kalian bisa pakai artificial intelligence atau AI di Adobe Podcast di website itu Iya kalian bener, Wek. bisa Sekarang jujur pakai. ya, AI itu udah bagus banget loh. Bahkan kualitas Iya. kalian kalau misalnya dulu kalian pakai mixing bahasa itu hancur, kayak misalnya biasanya kan kalau kalian tuh yang nggak mau ribet atau kayak pengen seadanya, mungkin penyimpanan kalian penuh, nggak mau download background atau sound effect segala macam buat mixing kering. Sekarang mixing bahasa itu udah bagus, lebih lebih jernih daripada mixing bahasa zaman dulu gitu ya kan. Dan sekarang pokoknya tuh jujur udah dipermudah. Apa sih? Apa? Halo Cherry Blue, selamat datang. Ada yang baru join nih guys, Cherry. Benar, Oke. mau nambahin juga gitu. Ada Ini aplikasi Bapak. yang bagus gitu. Nandifa Ya. dan Bapak Valen. Itu tadi berkat AI ya. Bentar, aku ingin nambahin sedikit saja. Oke, Keren, silakan. keren. Artificial intelligence kayak aplikasi buat jadiin audio lebih jernih dengan device yang masih pemula itu kan sangat menguntungkan banget ya bagi kita ya. Nah, di sisi lain AI ini juga bersifat merugikan. Karena beberapa udah saya temuin kalau ada beberapa AI voice yang apa ya kayak meniru, misal kita Bener-bener itu bikin udah skrip. lumayan Nah, booming sih. habis itu skripnya ini di voice overin pakai AI dan AI-nya itu yang bahayanya bisa pakai suara orang lain gitu. Iya. Itu ada kayak gitu, itu berbahaya. AI tetap masih belum sempurna sih, walaupun nggak tahu Iya. 4 tahun ke depan gimana. Tapi beda. Tapi emang lebih baik ini sih, kalau misalnya kalau emang kalian mau ke ranah yang lebih serius gitu ya kan, kalau misalnya mau mendalami lebih jauh atau mungkin kalian ngerasa aku perlu gitu, jujur ya, mic gua- itu mendukung banget. Lebih baik mic sih, karena ya kayak yang Valen bilang, kalau misalnya sekalipun pakai AI itu, apalagi emang sekarang tuh semakin canggih AI, bahayanya juga makin besar gitu kan. Apalagi untuk suara tuh penting banget guys. Kalau misalnya ada apa-apa terus telepon dari orang yang nggak dikenal terus itu suara keluarga kita padahal bukan tuh cuman AI itu juga ngeri sih. Jadi saranku ya kalau misalnya emang pengen banget punya device yang ini, kalau misalnya cuma buat dubbing sekedar hobi ya udah kayak kalian pakai handphone aja nggak apa-apa asalkan mic handphonenya tuh bagus, lumayan bagus gitu ya kan. Seenggaknya emang kalau nggak bisa atau belum ada rezeki gitu ya pakailah device seadanya. Yang penting tuh kalian seberapa niat dan seberapa kalian paham tentang voice acting dan dubbing itu sendiri kayak Bang Linggar bilang tadi gitu kan. Kalau misalnya kayak ngerasa udah ada peluang dan emang kalian udah ada dana nih kan terus kalian pengen ya why not, toh mic 75.000 itu udah bagus banget loh. Betul. Iya. Betul. Mic HP aja di filter pakai AI itu hasilnya udah bagus, apalagi mic yang sederhana Iya, kayak makanya, SM666 makanya. itu walaupun Mm-mm. banyak voice tapi kalau udah dipegang sama AI itu bisa jernih. Tapi di sisi lain juga AI yang kayak Adobe Podcast itu buat ngebikin audio lebih jernih itu juga ada kekurangan, bahkan kekurangannya ini kayak ngeri gitu. Ya kalau Iya, misal makanya. kalian nge-record suara nih. Nah, nge-record suara noise-nya itu over banget. Kalau kalian masukin ke Adobe Podcast, ini pengalamanku ya. Nah, noise itu tadi bakal kayak ngebentuk suara tapi bukan suara dari kalian. Jadi noise-nya itu seakan kayak membuat suara sendiri dan bikin hasil audio yang kalian filter pakai AI tadi itu jadi aneh. Nah, itu kekurangannya. Kalau misal kalian punya HP buat nge-record, nah noise-nya terlalu over, lebih baik jangan difilter pakai Adobe Podcast yang AI tadi. Karena hasilnya juga sama aja, bahkan bisa lebih buruk daripada hasil mentahnya. Dan aku emang kalau misalnya pakai HP gitu ya kan, tapi apa ya Len? Tadi voice noise. Nah, noise-nya tuh agak lumayan parah ya. Karena kita kan jujur ya, untuk kalian bahkan terutama juga aku atau mungkin kita semua yang nggak punya studio itu noise tuh udah jadi musuh paling besar banget. Entah ayam, entah suara teriakan tetangga, motor. Itu kayak udah keseharian banget. Apalagi yang rumahnya emang rame gitu kan. Nah, di situ kita akalin juga gimana sih caranya supaya jernih. Misalnya take-nya tuh harus bener-bener main timing. Kalian tuh take-nya bener-bener cari suasana yang nyaman gitu kan. Jadi serunya di Vendap itu kalau misalnya nggak ada tekanan deadline ya kayak gitu. Kita tuh ngedubbingnya emang bener-bener di waktu yang pas buat kita yang nggak punya studio atau mungkin kondisi rumah kita rame terus.
Terus kalau misalnya apa? Kalau misalnya mau saranin aplikasi, ada voice apa sih? Noise apa gitu kalau nggak salah. Noise Itu reduction. nah, iya itu udah lumayan sih kalau menurutku ya, lumayan banget apalagi untuk noise yang nggak terlalu ini banget tuh lumayan sedikit membantu lah. eh jadi nggak ada halangan untuk kalian. Aku nggak punya mic, aku kayak gini-gini, nggak ada. Yang terpenting itu kemauan kalian dan keinginan kalian. Device itu pendukung, ya kan? Device itu pendukung. Keahlian itu Yang dasarnya. keahlian itu sulit. Iya. Bener. Tapi kalau misalnya emang ada yang aku bilang tadi, ya nggak apa-apa, dikejar, ayo bisa, ada dana boleh, cari yang murah dulu boleh, bisa, yang bisa disambung ke HP boleh juga, tergantung kaliannya juga semuanya, tergantung Iya, pendapatan, yang mungkin penting ada sih, rezeki kalian juga. betul. Kalau menurutku gitu pertama adalah memang yang adanya dulu apa. Terus Latih selanjutnya skill kalian dulu. kan liatin dulu, wah pengen serius nih, mungkin nabung atau apa, ya kan? Bener. Wih, Ibnu mau nambah? Boleh, Ibnu. Ya, silakan Ibnu. Silakan, Ibnu. Nah, tes halo. Halo, udah. kedengaran. Ya, halo. Silakan Oke, Ibnu. this stage is yours. Oke, jadi gue mau ngasih tips nih buat kalian yang pengen ngeredam suara biar noise-nya nggak terlalu kencang. Nah, gue ada beberapa nih yang cukup berguna lah. Contohnya yang pertama itu kalian bisa menggunakan setup kamar menggunakan beberapa barang-barang yang ada di rumah. Contohnya bantal, entah itu ditumpuk kayak bikin rumah gitu. Bener. Atau mungkin dalam lemari bisa juga kalau lemari kalian gede. Atau pakai selimut yang tebel ya. Apa ya namanya? Selimut yang bed cover dari kapas atau yang bener-bener kain tebel gitu. Kain yang berbulu bisa nggak sih? Taruh. Ya, benar. Bisa. Bisa. Nih, taruh. Nih, kayak gini nih. Cuman ya resikonya itu sih Wah. apa ya, agak kemeng suaranya karena mic kan beda-beda. Jadi ya saranku ya kalau bisa dinis pakai bantal mending bantal sih, kayak tutupin agak jauh aja. Tapi kalau pakai selimut tuh kemeng karena aku udah pernah nyoba. Kemeng banget suaranya. Kalau misalnya pakai juga buat yang rumah-rumahnya kalau kita lagi ngomong sedikit aja dalam kamar itu bergema, nah itu harus hati-hati ya. Karena ini set kamarnya cukup gimana gitu ya. Ganggu banget sih jujur. Benar. Kalau lagi ngomong dikit aja udah bergema, berarti harus cari sudut kamar yang memang agak pas gitu. Contohnya kayak entah itu di deket ujung pintu atau segala macam, sampai menghindari gema itu. Nah itu tips dari aku ya. Oke, terima kasih Ibnu. Tanya lagi. Last. Ya. Mungkin ada dari teman-teman kita lagi buka lagi satu pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Nanti bisa dibantu dijawab ya Bang Linggar ya. Ya. Bang Linggar itu masih di mute, Bang. Dia lupa ini. Bang, voice lo masih ke-mute, Bang. Atau emang nggak ngomong? Bang? Oh iya. Waduh, aduh, lupa gue. Ya, mungkin bisa dibantu ya bagi yang ingin bertanya. Lagi satu, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo guys yang mau Ini bertanya. kalau nggak ada aku yang 4 lagi nih. Buset. Boleh. Enggak, tunggu aja dulu. Ada nggak? Kalau misalnya ada, teman. tanya. Jangan ini. Jangan ragu tanya. Soal Haruskah pakai EQ? Gimana guys? Oke, haruskah? Aku mungkin bisa bantu jawab yang haruskah pakai EQ. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, haruskah pakai EQ? Biar aku bantu jawab. EQ itu. Bentar, itu apa, Cok? Oke, bagi yang belum tahu, ini kebetulan Equalizer. aku juga. Kebetulan aku juga yang gini, mentoring editingnya. EQ itu adalah equalizer di mana kita harus mengatur frekuensi mana dari suara kita yang harus dinaikkan atau diturunkan. Oke, apakah EQ bisa menambah hasil? Bisa banget.
Karena apa? Misalkan kamu mempunyai seorang klien dubber, kamu adalah seorang mixer dan kamu mempunyai klien yang suaranya mic-nya kayak halo guys. Aduh. Nah, Baru over. nah seperti itu misalkan. Kedeketan. Nah, misalkan seperti itu, kita bisa memperbaikinya dengan equalizer. Mungkin frekuensi rendahnya itu membuat suara kita bisa jadi lebih ngebas banget gitu. Kita bisa perbaiki dengan equalizer. Seperti itu. Bisakah menambah hasil? Bisa banget. Itu jawaban saya. Nah, untuk Oke. Bisa. tentang Ini equalizer nih. ada ini nih. Bentar. Ada yang mau ini nih di bawah. Siapa? Bentar. Ada yang aku izin boleh nambahin soal Silakan, Apa sih, silakan Naipo Ribut Suwawa, podcast. silakan. Bang Naipo, boleh. Oke, jadi soal Adobe Podcast itu, aku tidak terlalu menyarankan untuk pakai itu untuk segala device karena memang dibuat jernih. Cuman meskipun device sebagus apapun, dan aku kemarin juga nyoba di mic Audio Technica yang jelas udah paling top tier lah ya untuk dubbing lah ya. Itu noise-nya yang sedikit sekalipun itu bakal langsung dipotong. Jadi seomonganmu itu pun juga langsung dipotong. Jadi apa ya? Noise gate-nya terlalu maksa. Jadi aku memang tidak terlalu menyarankan itu kecuali memang butuhnya pas memang nggak bisa banget. Kalau misalnya mau kayak gitu mau ngilangin noise, pakai aplikasi yang ada fitur capture noise. Jadi kita bisa pilih noise mana yang mau dihilangin. Nah, terus kita select all. Nah, setelah itu baru kita pakai noise reduction. Nah, setelah itu baru kita pakai EQ untuk memperbagus itu. Nah, aplikasi yang ada EQ tuh seingatku di HP tuh Wavepad. Itu dari Bu Novi Burhan juga pernah ngomong kalau mau pakai HP bisa pakai itu. Kalau capture noise tuh sekarang aku belum tahu sih. Yang bisa capture noise di HP tuh aku belum tahu. Cuman Adobe Audition sama FL bisa, tapi FL tidak sebagus Adobe Audition kata mentorku. Itu aja sih. Benar Oke. sekali. Oke. Sarah? Noise reduction juga di tiap software beda-beda ya cara settingnya. Kalau di Audacity ini yang biasanya kalian pakai ya Audacity ya. Nah, itu tuh cara di Audacity sama di Audition tuh seingatku buat ngilangin noise-nya tuh beda deh. Kalau di Audacity itu harus ngedrag dulu mana noise yang bakal dihilangin, terus di set noise reduction. Nah, habis itu noise reduction-nya bakal ngedetek itu noise-nya seberapa aja yang mau dihilangin. Nah, habis itu bisa langsung di CTRL-A, terus langsung noise reduction, terus langsung dihilangin noise-nya. Nah, itu kalau di Audacity kayak gitu, ada tahapannya. Kalau di Audition, aku kurang tahu. Mau nanya lagi dong tentang Oke. noise nih. Kan aku nih punya mic gitu kan. Oke. Mic, apa namanya? Mic Leviosa. Nah, di mic tersebut ada namanya static voice. Static voice itu kayak suara listrik gitu loh. Itu gimana sih cara ngilanginnya gitu? Oke, mungkin aku bisa bantu jawab Kalau soal. mixer diri dulu ya. Iya, ya nggak apa. Sekalian ini pertanyaan terakhir juga. Setelah ini bagianku. Oke, untuk Reinik, pertanyaannya tadi adalah bagaimana kita bisa mengatasi static voice atau mic storing. Oke, ini sesuai pengalamanku aja ya, Reinik ya. Ini mic-mu kalau boleh tahu, mic-nya pakai kabel USB atau masih pakai kabel jack? USB. Berarti Yang kupasang pakai inian apa namanya? ya. Apa ya namanya? ODK, kabel ODK. Gimana? Pakai kabel jack? Kabel USB, terus kupasangin dengan kabel ODG. Jadi biar langsung nemplok ke HP gitu. Oh, oke. Oke, jadi mungkin aku bisa bantu. Itu namanya storing. Storing disebabkan karena adanya power yang berlebihan. Jadi misalkan
di HP-mu itu hanya bisa menerima power segini, sedangkan mic-mu itu menyediakan power sebesar ini. Dengan kabel OTG atau kabel converter, bukan kabel sih, dengan converter atau OTG itu masih belum bisa menyeimbangkan mix storing tersebut. Jadi mungkin masih bisa kusarankan pakai mungkin alat yang lebih bisa menerima storing yang lebih besar, misalkan mungkin laptopmu bisa seperti itu. Atau tidak, cara kedua adalah kita pakai yang namanya sound interface. Sound interface adalah alat seperti sound card itu. Alat seperti sound card, dia itu menyambungkan peralatan audio seperti mic, gitar, dan yang lain-lain itu langsung masuk ke satu colokan komputer seperti itu. Itu udah langsung bisa menyeimbangkan. Oke, dan mix storing itu cara ketiganya adalah biasanya itu berhubungan dengan kabelnya. Mungkin kabelnya pakai kabel lama atau kabel yang bagaimana, itu saya kurang tahu. Oke. Ini kabel bawaan. Woi Rara, kenapa Rara nih? Ini kenapa Rara nih? Rise Handers nih. Oke. Mungkin segitu aja dariku. Mungkin Rara bisa. Adakah? Rara. Raranya makan dulu kan tuh. Oh. Nggak penasaran itu fitur apa? Oke. Pamit duluan. Oke, mungkin dari Renik apakah sudah terjawab? Berarti masalahnya itu di kabel ya? Atau Masalah paling gampang adalah di kabel. Masalah kedua adalah storing power yang mungkin agak berlebihan. Yang ketiga adalah butuh sound interface seperti itu. Karena mic-ku juga pernah storing pakai mic lama. Ini dia mic-nya, kalau bisa aku ambil. Ini mic storing. Makanya aku ganti mic-nya sekalian sama kabel-kabelnya karena ini gampang banget storing. Seperti itu. Ada rekomendasi untuk kabelnya gitu ya? Gimana? Ada rekomendasi untuk kabelnya enggak? Oke, sekarang tergantung mikrofonmu tipenya seperti apa. Apakah colokan ini to USB, langsung ke USB atau langsung ke kabel jack, itu tergantung dari mic-mu sekarang. Colokan tuh sih kayak gini ya, bentar aku ini tuh open cam dulu. Ya. Silakan. Like this. Oke. Semuanya aku kalau misalnya udah bahas editing, aku agak mudeng ya. Aku juga jadinya pakai KineMaster agak kurang ngerti. Jadi aku pamit dulu sih ya, ada apa-apa tak? Santai. Oke. Hati-hati. Nanti aku yang pakai mikrofon kondenser tapi pakai KineMaster juga like. Oke. Oke, paham Renik, paham. Ada ini kalau di apa? WA aja ya, nanti aku masuk lagi. Oke. Saya ada perlu soalnya. Oke, terima kasih Rara. Oke. Pamit dulu ya semuanya ya. Halo? Oke. Hai, mata nih. Oke, thank you Renik. Aku sudah paham mengerti masalahmu. Nanti aku coba, mungkin bisa aku cari dulu solusinya agar tidak terlalu storing. Oke. Siap. Oke, karena ini sudah jam 2 kalian 2 berapa? Adik aku sudah 21. 21 20. Jam 8 kalau di Bekasi sini mah. Lanjut Bapak. Oke. Sekarang kita ke conclusion dulu. Ini bagianku. Oke, sebelum itu terima kasih kepada Bang Linggar sudah menjadi mentor untuk hari pertama ini. Terima kasih sudah penjelasan dan sharing pengalamannya. Ya Bang Linggar ya. Sekarang kita ke conclusion dulu. Yang pertama kita dapat hari ini adalah pengertian voice acting dan voice over, yaitu seni suara memperagan karakter dan seni suara dalam menarasikan. Oke? Betul. Nah, sekarang ini sedikit pengumuman tentang FVA dari aku.
Minggu depan kita akan mengadakan meet up tentang mixing. Widih, ngeri. Wih, ngeri langsung mixing. Ngeri. Aku butuh Ngeri, mixing. Oke. butuh dari kemarin ngajakin Nadifa project Hotaru Bino Mori nggak jadi bilek. Oke. Untuk minggu depan kita langsung adakan meeting lagi tentang mixing, yaitu berjudul Overview dan User Interfaces. Nanti selebihnya bakal saya jelaskan. Oke, mungkin Bang Gemma. Oke, itu untuk minggu depan. Dan untuk sekarang, dimulai hari ini, ingat, dimulai hari ini kalian adalah seorang pengisi suara yang akan mendapat pekerjaan mengisi suara. Kalian baru menginjak pertama kali di dunia seni suara, namun sudah mendapat pekerjaan secara profesional. Dan bagaimanakah cara kalian untuk bertahan? Maka diadakanlah materi-materi ini untuk membantu kalian nantinya ke depannya, seperti itu. Untuk hari ini secara resmi kita akan memulai project-project yang kita hutangkan di 2 tahun kemarin dalam Jangan FVA. Bora jangan lupa. Project Abinggu banyak yang nganggur, no. Ayo, Jangan lupa. Ada Flav Audio Drama, ada. Oke, mohon perhatiannya sebentar. Kita juga bakal ada Instagram akun baru, TikTok, dan konten B-Station juga ya. Yang lama kenapa? Yang lama sedikit cerita. Yang megang mungkin beberapa dari kalian udah tahu. Kenapa? Yang megang itu Hyap itu? dan ada yang tidak ada. Itu. Waduh. Oh, tidak ada tuh meninggal. Maksud. Waduh. Nanya. Nggak, waduh, kok sampai ke sana, Bang Linggar? Gak tau kisahnya makanya nanya. Waduh. Ya, kira-kira ceritanya ada. Makanya kita membuat Instagram baru, TikTok yang baru. Kita juga bakal memulai konten di YouTube dengan konten animasi. Tidak mungkin kita akan mengupload konten dubbing ya di YouTube ya, karena kalian tahu sendiri kejamnya YouTube seperti apa. Copyrightnya ngeri beneran. Oke, dan kita juga akan memulai konten-konten B-Station. Dan kita juga akan memulai diskusi apakah FVA sudah akan langsung ke grup agensi B-Station atau tidak. Apakah itu akan terjadi, saya juga kurang akan adakan diskusi seperti itu. Oke, mungkin segitu saja untuk hari ini. Oke. Oke, mantap. Dia sudah mulai bangkit ya guys ya. Bahaya apa baru join. Aduh. Kita nggak ada latihan-latihan nih. Kapan-kapan ada latihannya juga dong. Ini kan pada bikin. Nah, next kapan? Nah, mungkin untuk 2 minggu ke depan pas di saat Bang Linggar ngajar lagi ya, kita Halo, mungkin bisa mohon perhatiannya sebentar. Mohon perhatiannya sebentar. Oke. Mungkin 2 minggu ke depan saat Bang Linggar akan jadi mentor lagi, kita bakal adain banyak-banyak latihan seperti artikulasi, intonasi, dan lain sebagainya. Dan juga di editing kita bakal ada project-project. Oke, untuk bahan latihannya di dalam editing atau mixing kita bakal adain project-project. Dan dimulai detik ini kita sudah meresmikan banyaknya project dalam FVA ini, seperti itu. Fokus. Mantap, let's go. Nah, sekarang Gaskan. Oke. Let's go, mantap. Dan Ajak-ajak sekarang Mantap Dipo euy. Oke. Info Kicau Mania. Anjay, Panglen. Oke, dan untuk sekarang, mohon perhatian. Dan Jai. untuk sekarang kita juga akan ada pengumuman Creator of the Month di tanggal Waduh, Bang Linggar, 1 kenapa tuh? Juli nanti ya. Kita bakal adain Creator of the Month. Kalau kalian ingat, kita punya website FVA dalam Creator of the Month. Itu kita bakal pengumuman di tanggal 1 nanti. Siapakah yang akan dapat, dan yang akan dapat nantinya adalah yang akan menjadi mentor di minggu-minggu berikutnya. Nanti Aduh, Bang aku Linggar masang. ada yang Aku sudah bantu mulai nih. banyak libur, sekarang tinggal
maraton dubbing. Yo, nanti Bang Linggar mungkin bakal bantu mentor ke depannya ya. Bang Linggar masih di mute, mohon maaf. Unmute dulu, Bang Linggar. Bang Linggar, unmute. Bang Linggar, suara kamu nggak dengerin loh. Oke. Enggak, gue cuma punya usul aja. Maksudnya memang latihan bareng-bareng seru sih kalau bisa, walaupun online. Kita sering-sering latihan aja. Iya, benar. Kita bakal sering Maksudnya adain latihan. selain meeting yang itu, ya ada rutinin misalnya seminggu sekali, setiap ya terserah lah. Kalau bisa sih seminggu sekali ada latihan rutin gitu. Tujuannya apa? Ya, biar kita enak gitu. Gue juga butuh latihan juga nih, udah kaku. Oh, Jadi kan oke. Nanti aku atur jadwalnya ya Bang Linggar ya. Terima kasih usulannya. Oke. Oke, karena sudah lewat waktu 8 menit. Oke, kita mungkin akhiri dulu. Terima kasih semua yang udah mau mendengarkan materi ini. Ingat minggu depan kita ada pelajaran mixing dari saya sendiri. Gimana Bang Linggar? Foto dulu kameranya. Yeay. Foto dulu dong. Hidupin kamera dong. Foto dulu.